Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2D yang soleha semuanya. Apa kabarnya hari ini, nak? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu juga di sini, alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Ya, di musim pandemi yang belum berakhir ini, Ibu tak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian akan pentingnya 3M. Ya, apa itu 3M? Apa aja? Yang pertama, sering mencuci tangan. Terutama kalau kalian dari luar tuh, habis jajan, habis main sepeda, masuk dalam rumah, langsung cuci tangan dan cuci kaki. Ya. Kemudian M yang kedua apa? Memakai masker. Seperti ibu ini, ya. Misalnya kalau kalian lagi keluar, ikut sama Umi sama Abi naik motor atau naik mobil, pokoknya keluar dari rumah, ya, biasakan memakai masker. Yang ketiga apa? Yang ketiga, menghindari kerumunan. Kalau bisa kalian tidak usah dulu jalan-jalan, ya, tidak usah pergi berenang dulu, tidak usah pergi jalan-jalan ke mall dulu, ya, cukup di rumah aja dulu. Nanti kalau misalnya COVID sudah berakhir, sudah tidak ada, baru kalian boleh jalan-jalan lagi, ya. Demikian dari ibu penyampaiannya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, ya, bareng-bareng. Berdoa sebelum belajar. Masih ingat kan doa sebelum belajar? Ya, kita berdoa bareng-bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya, demikian doa sebelum belajar. Dan sekarang persiapkan buku tematik. Ibu mulai pelajaran tematik dengan membacakan dongeng, ya. Semuanya memperhatikan dan menyimaknya. Judulnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ya. Dengarkan, ya, ceritanya, ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular begini, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus yang mendengarkan itu langsung menjawab, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-ngandap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular begini, hei tikus,
aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun sambil berpura-pura menguap. Ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kata tikus begini, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus pun menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Akhirnya kata ular, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah perlunya kebersamaan. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bagaimana cara menjaga kebersamaan itu? Dengan cara tidak berantem, baik dengan adik, kakak, teman, sehingga bisa tercipta kerukunan dan kebersamaan. Sudah ya, sampai situ paham ya jalan ceritanya ya. Selanjutnya kita belajar tentang pecahan. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang pecahan. Apa itu pecahan anak-anak? Mungkin kalian belum pernah dengar ya namanya pecahan, atau belum mengenal apa itu pecahan. Pecahan adalah sesuatu atau suatu benda boleh yang setelah dilakukan perlakuan akan menjadi pecah atau banyak. Pecahan juga ini berasal dari kata pecah. Ya. Maksudnya begini, kalian punya kue satu, kalian pengen bagi ke teman, ya karena kalian orang yang suka berbagi, kalian bagi sama teman. Karena kalian merasa tidak enak ya, tidak enak makan kue sendiri, pastinya kalian berbagi sama teman, akhirnya dibagi nih. Membaginya juga harus sama rata, ya harus seimbang. Tidak boleh begini, kalian punya roti, kalian bagi, di sini sedikit, sedangkan di sini banyak. Ini bukan pecahan namanya. Yang dikatakan pecahan itu begini, harus seimbang. Ya. Sekarang dalam pelajaran pecahan juga nanti kalian akan mengenal namanya pembilang dan penyebut. Ya, seperti ini. Misalnya 1/3. Yang di atas itu namanya pembilang, sedangkan yang di bawah itu namanya penyebut. Jadi kalau kalian membacanya, satu kue dibagi 3, satu kue dibagi 3, harus ya. Contoh lain, 1/5, berarti satu kue bolu kalian bagi 5 bagian.
Nanti ibu coba kasih latihan kepada kalian, suruh menggambar seperti ini, ya. Sampai sini paham nak? Nah, insya Allah paham ya sampai sini ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, ada latihan ya, nanti kalian kerjakan di halaman 7 tentang dongeng tadi ya. Kemudian di halaman 11 nanti kalian diminta memberi arsir. Nah, seperti tadi contohnya nih ya, yang ibu udah contohkan ya. Demikian dari ibu.